Baik hadirin yang berbahagia, tentunya jangan beranjak kemana-mana dulu karena berikut ini kita akan segera melanjutkan untuk conference sesi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. N. Nurlaila Arif, MBA, MIPR. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu Dr. N. Nurlaila Arif, MBA, MIPR akan membawakan tema The Emerging Trends in the Public Relation Present and Future. Baik, kepada Ibu Nurlaila, kami persilahkan. Baik, terima kasih tim dari panitia yang sudah mengundang pada kesempatan siang hari ini. Izin sebelum dimulai, kami ucapkan salam dan hormat dulu nih untuk salah satu penasihat dari Perhumas, Prof. Widodo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Juga tadi menyimak ya arahan-arahan dari Bapak Dr. Nur Sodik Gunarjo. Terima kasih Pak selaku Direktur Pengelolaan Media Kominfo. Kemudian Ibu Dr. Diah Rahmawati, terima kasih Ibu Wakil Ketua Umum IPRA Humas. Juga untuk salam hormat ya khususnya untuk founder Bapak Arif Munajat ya. Untuk Bapak Arif Munajat, kemudian Pak Tri Raharjo ya beserta seluruh teman-teman. Dan salam juga untuk teman-teman yang hadir ya, yang nobar nih saya lihat ada dari Biro Humas Kominfo. Halo Mbak Diani dan teman-teman dari Biro Humas Kominfo ya. Beberapa waktu lalu kita baru saja bertemu ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya untuk diskusi tentang communication strategy for global reputation ya. Baik, izin Bapak Ibu ya, kesempatan siang hari ini izin untuk sharing ya, karena di sini juga banyak sekali para guru. Jadi saya izin sharing ya, khususnya terkait dengan pengalaman. Kebetulan baru-baru ini juga kami mengelola untuk metaverse ya. Jadi karena saya di SBM ITB, kami baru saja menyewa satu tanah ya, land ya, virtual land melalui Landsverse yang nanti coba kami elaborasikan lagi di depan. Baik, Bapak Ibu dan sahabat, termasuk para pemenang ya, peraih penghargaan. Saya ingin membuka dengan satu pertanyaan ini ya. Kira-kira apa nih tantangan dari praktisi government PR saat ini? Boleh Bapak Ibu dimasukkan ke chat ya, satu atau dua kata yang terlintas ya di benak Bapak Ibu ketika mendengar tantangan untuk government public relation ya. Mungkin kalau di teman-teman Humas Kominfo apa nih biasanya? Silahkan boleh di chat ya. Kira-kira tantangan apa saja ya, satu atau dua kata terkait dengan tantangan government public relations ya. Silahkan boleh saya tunggu coba 1 menit ya. Ada yang mau coba ya? Biasanya dari Kominfo itu Bu, kita konotasinya kementerian blokir gitu ya. Ya, atau yang lainnya silakan ya. Jadi silakan boleh sambil menyusul nanti boleh kita diskusikan kembali ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman para pimpinan juga pemenang dan peraih penghargaan ya. Beberapa waktu ini ya, kalau kita lihat tren apa sih yang keluar gitu ketika kita searching tentang government atau tentang public relation di pemerintahan ya. Mungkin yang dalam waktu 1 atau 3 hari ini muncul yang ini ya, viral panggilan sayang di rapat DPR ya. Nah ini kalau kita search aja sebentar dia langsung hasilnya itu langsung muncul sekian banyak ya. Nah belum lagi adanya peluang-peluang bagaimana masyarakat saat ini yang dia bisa dengan serta-merta ya, mungkin istilahnya nggak lagi citizen journalism ya, karena itu terlalu konteksnya terlalu ini ya,
lebih tinggi lagi. Jadi mungkin lebih ke citizens reporter ya. Jadi bagaimana ini seperti saya misalkan, ada ini nih, lagi ada masalah, ada ular di lingkungan sekitar komplek kita, terus kita post ke media-media yang memang dia menjadi suara dari masyarakat. Ya, jadi kayak info BDG, info Bandung, info Jakarta, info Cimahi, info apapun yang dekat dengan lingkungan kita, mereka bisa membuat cerita-cerita ini menjadi viral ya. Termasuk mungkin ini contoh yang unik juga ya. Bagaimana sekarang kita tuh nggak bisa lagi by design ya membuat sesuatu itu menjadi viral. Ya, by design tuh rata-rata banyaknya gagal ya. Jadi sebagian dari case yang terjadi di Indonesia, ya ini konteks di Indonesia karena kita berbeda dengan di negara-negara lain ya, sangat spesifik, sangat unik ya. Dan di sini kita lihat bahwa bagaimana cerita-cerita seperti ini ya. Cerita ketika pimpinan cabang BCA jemput kucing pakai mobil di Minasabah, ini menjadi begitu viral ya. Bahkan sampai sahamnya juga naik ya gara-gara berita ini. Gara-gara orang pertama posting di Twitter, kemudian menjadi trending, kemudian diambil dalam waktu kurang dari 24 jam, diambil berita itu oleh media-media nasional. Ya, media mainstream, dan jadilah seperti ini. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, ya kita bicara background sedikit, berarti bagaimana peran dari public relation ini harus betul-betul kita ini kayak ini ya, memasang banyak radar ya. Kalau nih pakarnya Pak Tri Harjo nih ya. Jadi bagaimana kita memapping, memonitoring ya, bagaimana perception atau sentimen ya, kemudian seberapa besar peningkatannya itu, jadi harus terus-terus dimonitor terus-menerus supaya apapun yang mungkin bisa ya berdampak terhadap yang mention tentang brand kita, tentang organisasi, tentang lembaga kita bisa cepat kita tanggulangi ya. Oke, nah itu sebagai pengantar Bapak Ibu dan para winners ya. Saya akan masuk sedikit ke kehadiran tentang teknologi yang sekarang ini sudah semakin terus berkembang ya. Sebelumnya kita sudah disibukkan tadi dengan big data, artificial intelligence ya, itu pada waktu 2018. Ya, 2018 beberapa organisasi profesi kehumasan di dunia mereka mendiskusikan tentang artificial intelligence and big data. Sekarang udah ada lagi yang baru ya, NFTs and Metaverse ya. Jadi tadi saya setuju sekali ya dengan arahan-arahan dari Pak Nur Sodik maupun dari Ibu Dia, dari Prof Widodo, dari Pak Arief ya. Jadi bagaimana nih kita sebagai SDM Public Relation ini ya, sebagai humas harus betul-betul update ya, harus betul-betul meningkatkan kapabilitas kita ya, walaupun mungkin nggak perlu belajar sampai teknik ya ke data analytics-nya, tapi lebih kepada kita sedikit lah terpapar apa itu metaverse ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman para winner semuanya ya, jika kita lihat ya, perubahannya dari dulu saat pertama diperkenalkan Internet of Things ya, misalkan banyak para pakar menyebutkan bahwa metaverse itu adalah merupakan bentuk lain dari internet ya. Setidaknya pulang dari sini kita semua di-refresh kembali, apa sih itu metaverse? Ya, metaverse adalah bentuk lain dari internet. Ya, jadi bentuk lain dari internet. Kalau dulu masih merujuk ke ada web 1.0, 2.0, dan ini di metaverse ini adalah 3.0 ya. Jadi di mana nantinya kita akan menggunakan satu alat, apakah itu AR atau VR headset ya, yang membuat suasana ini seolah-olah menjadi seperti kenyataan.
ya. Kalau kayak sekarang kan kita nih menggunakan Zoom ya, ini adalah bagian dari masih ya Web 2.0 ya, di mana pengalamannya itu belum seimersif kalau kita tuh bisa nampak nyata gitu ya, visual presence-nya tuh kayak nampak di depan mata ya. Jadi saya seolah-olah bicara dengan Pak Prof Widodo ada di depan saya. Jadi itu dan tentu ini akan merubah bagaimana terhadap tren dan perilaku para audiens kita ya. Nah, kita akan masuk sedikit ya evolusi, dan saya menggunakan term 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 ini merefer ke tadi ya, Web 1.01, Web 2.0, Web 3.0. Jadi tentu ya di dalam konsep PR 1.0 itu lebih kepada bagaimana kita menggunakan ya mass media khususnya ya, apakah cetak, TV, radio ya, untuk berkomunikasikan satu ide ke banyak, one to many. Nah, kalau untuk PR 2.0 ya dan 3.0 ini lebih kepada kehadiran ya melalui media sosial, media online ya, bagaimana mengoptimalkan press release, big data dan artificial intelligence ya, dan kita sekarang masuk ya di antara 3.0 dan 4.0, di mana di dalamnya sudah kental sekali persinggungan antara NFTs ya, metaverse dan semua bicara tentang metamedia ya. Oke, nah coba kita akan lihat sedikit ya, kira-kira seperti apa implementasinya Bapak Ibu. Ini saya sedikit teknik, tapi secara umum kalau kita petakan di Indonesia ini sekaligus melaporkan ya, di sebenarnya hasil riset beberapa waktu lalu di praktik di BUMN ya, bagaimana di Indonesia ini sudah masuk kepada level mana gitu ya, masih ada gap ya. Sedikit sudah masuk ke level 4 ya, artinya sudah bertransformasi, sudah mengoptimalkan data-data yang terstruktur ya, data-data yang masih di dalam kendali kita, namun belum masuk ke arah yang bisa memprediksi secara lebih real lagi ya. Jadi ini adalah tantangannya ya, yang tentu bisa kita optimalkan lagi ya, karena sekarang sudah kembali kita dihadapkan dengan 5 tren utama ya. Ini kebetulan riset terbaru kami ya, yang baru di publish di jurnal bereputasi internasional Q1 di Emerald Publishing ya. Jadi dari hasil ini menunjukkan bahwa mungkin saya akan masuk ke lebih yang tengah ini ya, karena waktu kita terbatas. Saya akan lebih masuk ke bagaimana semestinya kita menunjukkan ya, mengkampanye atau konten-konten apa saja, kemudian apa yang harus dijaga dari para pemimpin kita ya, yaitu terkait dengan business ethics and social. Ya, jadi bagaimana sekarang apa ya, orang itu sangat mudah sekali tersulut ya. Ketika bicara, mungkin kalau bisa bilang persinggungan antara hate and love gitu ya, cinta dan benci itu sangat bersinggungan, sangat dekat sekali ya. Bisa sekarang dipuja-puja, besok langsung dijatuhkan. Bisa sekarang dijatuhkan, besok langsung disayang-sayang. Ya, jadi bagaimana kita harus memastikan bahwa para pemimpin ya, khususnya untuk teman-teman di humas pemerintah, bagaimana kita memastikan para pemimpin ini comply terhadap good corporate governance, tata kelola, kemudian menerapkan business ethics ya, dan menunjukkan rasa-rasa atau empati terhadap masyarakat ya, termasuk yang sekarang semakin tren di perusahaan-perusahaan swasta, bagaimana menyelaraskan bisnis mereka dengan berbagai isu-isu yang terkait dengan Sustainable Development Goals ya. Apakah mengkomunikasikan tentang women leaders ya, tentang bagaimana mengkomunikasikan tentang
keberpihakan perusahaan terhadap pegawai perempuan, pemimpin perempuan, ya, kemudian isu-isu lingkungan yang ini kemudian dikemas ya secara otentik ke masyarakat. Dan juga yang ini ya, yang kepercayaan terhadap karyawan sekarang juga semakin meningkat ya. Nah, salah satunya adalah kami melakukan pemetaan di 22 karyawan dari 22 industri di BUMN ya. Jadi bagaimana sikap mereka untuk coba membantu dari korporasi dengan menggunakan social media pribadinya untuk mengkomunikasikan branding tentang corporate, karena semakin turun tingkat kepercayaan terhadap paid influencer ya, terhadap influencer yang berbayar, sehingga kemudian beralih dioptimalkan dengan peran karyawan untuk take overs as a influencer ya. Oke, saya masuk ke part terakhir. Kita sedikit menggambarkan tentang bagaimana praktik metaverse in public relations ya. Kebetulan baru-baru ini ya, ini baru sekitar bulan Mei kemarin ya, kami di SBM ITB itu baru menyewa satu land ya di Ransverse ya, di mana ini untuk kali pertama ya, kali pertama institusi pendidikan hadir di metaverse di Indonesia, yaitu SBM ITB kerjasama dengan Ransverse punyanya Raffi Ahmad ya. Nah, di sini saya melihat bagaimana proses persiapan menuju eksekusi dari virtual land ini, bagaimana peran PR untuk mengemas di sini. Jadi kalau bicara terkait metaverse, apa yang bisa dilakukan oleh PR? Ya, kita bisa mendesain sebuah storytelling, kita bisa mendesain sebuah virtual brand partnership, dan kita bisa mendesain virtual product placement. Jadi terus terang Bapak Ibu dan teman-teman, tadi singgungan antara marketing dan public relations memang sedikit dekat ya apabila praktik di metaverse ini. Saya mengalami sendiri bagaimana kami berupaya ya berkoordinasi dengan public relation dari tim komunikasi dari Rans ya, Rans Entertainment, Ransverse ya, untuk mengemas ini menjadi sebuah berita yang besar. Ya, menceritakan ya ada apa saja nanti di Ransverse-nya ya. Walaupun sebelumnya sejak 2020 kami sudah menggunakan teknologi virtual reality, tapi kemudian sekarang ya bagaimana mengemas itu semua supaya menjadi live, dapat dirasakan langsung di metaverse. Nah, salah satu termasuk tadi yang branding. Jadi banyak pada praktiknya ketika kita dalam dunia nyata menggunakan katakanlah brand SBM, kemudian di versi first-nya ini kita menggunakan brand SBM First, dan ini kami juga masih dalam proses ya untuk mengintroduction kepada publik ya, untuk menyampaikan kira-kira aktivitasnya itu apa saja ya, nanti aktivitas workshop, seminar ya, mungkin Bu Diani dan teman-teman ya dari Kominfo ya, dari Ibu Karo Kominfo nanti bisa masuk ya ke dalam metaverse, dan seolah-olah di SBM First ini bisa ikut serta ya, sharing session ya, kemudian bisa ikut serta virtual tour ya, yang bisa melihat oh gini loh hidup banget gitu, masuk ke lab-labnya ya, lab kita seperti kisah nyata seperti itu ya. Nah, dan coba kita lihat bagaimana praktik metaverse ini di pemerintahan ya. Nah, kalau lihat di sini metaverse di pemerintahan, mungkin nanti kalau ada dari humas pemerintah lain yang belum tercover di sini, saya minta maaf ya, karena kemarin setelah kami lakukan mini riset yang muncul dari Kemendagri ya, ketika kemudian membuat tentang satu platform untuk bertemu ya, dan ada beberapa juga yang kemudian platform ini mendapatkan apa ya namanya tuh percakapan ya atau sentimen yang negatif ya dari netizen ya, kan biasa ya netizen. Jadi kita juga nggak melihat negatif terus nih, kadang we see as a feedback ya. Jadi ya udah, coba bagaimana kita untuk
berupaya untuk mengurangi sentimen itu gitu ya. Termasuk ketika beberapa waktu lalu ya di bulan Agustus kami mengundang Pak Sandi ya di Bandung, kemudian juga menceritakan tentang Wonder First ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, rata-rata ketika kita mau masuk ke dalam Metaverse, kemudian ada brand baru, ada nama baru ya, kayak ini kan Wonder First ya. Sebelumnya kan ini ya Wonderful Indonesia ya, jadi Wonder First Indonesia ya. Seperti tadi kami SBM jadi SBM First. Jadi rata-rata peran PR di situ untuk memperkenalkan kembali kepada publik ya, mendesain storytellingnya, mendesain komunikasi atau kampanyenya, baru kemudian ikut turut serta dengan tim teknik ya, dengan tim analytics and digital untuk mengidentifikasi apa sih yang mau ditampilkan di sana ya. Dan sebagai penutup ya, tentu tadi saya masih ingat ya Prof. Widodo menyampaikan bahwa Kominfo pun sudah berkomunikasi dengan WIR ya, misalkan salah satu perusahaan yang memang leading di metaverse ini ya. Dan tentu di sini pesan utamanya adalah collaboration and opportunities. Jadi terus terang untuk merealisasikan metaverse ya, sebagian industri maupun lembaga maupun pemerintah pasti kita harus kolaborasi dengan pihak lain. Ya, kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang memang basicnya di metaverse ya, di data gitu ya, kemudian berkolaborasi untuk meningkatkan kembali ya, to involve, to enhance ya, meningkatkan kembali apa yang menjadi yang sudah baik ya, kinerja dari pemerintah untuk dikomunikasikan ke publik. Kemudian kekuatan kita, ketahanan kita ya, resilience kita yang juga menunjukkan fleksibilitas ya, dalam hal tadi kita nggak selalu menanggapi bahwa sentimen negatif itu akan tidak baik. Jadi tetap ada persepsi bahwa kalaupun itu justru kita fokus juga ke normal netral sentiment ya. Kemudian repositioning ya, karena tadi kita lihat sebagian yang sudah menggunakan metaverse dia akan menambahkan brand name baru ya, sehingga memang perlu repositioning ya, seperti apa bentuk komunikasinya kepada publik, storytellingnya seperti apa ya, seperti tadi SBM First, Wonders First-nya Kominfo ya. Jadi rata-rata mereka menciptakan satu brand name baru ya, rumah baru untuk First ini. Kemudian rising trust, tentu itu akan menjadi hal terakhir yang harus dioptimalkan. Oke, saya kira itu sharing saya pada kesempatan siang hari ini ya, karena keterbatasan waktu. Insya Allah di kesempatan lain siap untuk bertemu kembali dengan teman-teman sahabat dari Humas Pemerintah. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu pimpinan dari Top GBR Institute ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah secara virtual untuk Ibu Dr. Ainur Laila Arif MBA MIPR yang telah menyampaikan materi yang luar biasa sekali. Saya harap informasi dan juga pengetahuan dapat memberikan insight bagi Bapak dan Ibu para hadirin peserta conference dari Top GPR Award 2022 kali ini.